Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala nuril anwar wasirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menemui kembali hari raya yang sakral dalam agama Islam, adalah hari raya Idul Kurban yang insya Allah akan kita temui. Yang kedua, salawat berpangkaikan salam, berpucukan rindu, berbuahkan kasih sayang, semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkah perjuangan beliau jugalah kita dapat merasakan manisnya nikmat iman dan nikmat Islam sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Baik kaum muslimin dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan beberapa hikmah yang bisa kita temui di dalam penyembelihan hewan kurban atau Idul Adha ini. Baik saudara-saudara seiman, hikmah yang pertama di balik penyembelihan hewan kurban atau ibadah Idul Kurban yang insya Allah akan kita temui dalam waktu dekat ini adalah menjadikan diri kita itu lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, apabila engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kutambahkan nikmatku. Tetapi apabila kalian kufur terhadap nikmatku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, azabku sangatlah pedih. Betapa banyak kita lihat sekarang saudara-saudara kita sesama kaum muslim yang kurang mampu, yang ekonominya lemah, yang sekedar memberikan nafkah kepada anak dan istrinya saja tidak mampu. Maka momen Idul Adha ini atau momen Idul Kurban ini patut kita jadikan kesempatan emas untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak dari kalangan kaum muslimin yang berkemampuan untuk melakukan kurban itu. Inilah momen yang tepat untuk menunjukkan rasa saudara kita kepada sesama kaum muslimin yang lebih membutuhkan. Kenapa? Karena kalau tidak atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita semua tidak akan mampu untuk menafkahi, kita semua tidak akan mampu untuk mencari harta, kita semua tidak akan mampu untuk meraih semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Saudara-saudara seiman dimanapun kalian berada, hikmah kedua dari penyembelihan hewan kurban adalah untuk menghidupkan kembali, untuk merecall kembali, untuk mengingatkan kita kembali bagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau sampai mendapatkan gelar Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam menantikan keturunan bertahun-tahun lamanya, tidak juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan amanah seorang putra bernama Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah ataupun wahyu untuk menyembelih ataupun untuk mengorbankan anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Kita bayangkan bagaimana ajaran agung yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berkorban, dalam bersabar mentaati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita sebagai kaum muslim, kita sebagai kaum mukmin wajib ataupun harus untuk mengingat momen yang bersejarah ini. Saudara-saudara seiman dimanapun kalian berada, hikmah ketiga adalah bagi kita kaum muslimin harus mencontoh kesabaran dan ketaatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebagaimana yang sudah saya bahas terlebih dahulu tadi, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu menantikan keturunan bertahun-tahun lamanya, tetapi ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi?
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan, untuk menyembelih anaknya sendiri. Bayangkan betapa besar kesabaran yang dipunyai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjalankan ketaatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa, membutuhkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam, demi mewujudkan impian bapaknya, demi mewujudkan ketaatan bapaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau selaku anak itu rela mengorbankan dirinya sendiri untuk bapaknya. Kenapa? Karena itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita contoh, ini patut kita teladani kesabaran dan ketaatan beliau dalam menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya anak, istri ataupun harta itu merupakan titipan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya harta, anak itu merupakan fitnah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi Allah lah balasan yang besar. Bisa kita lihat hikmah dari ayat ini, bahwasanya anak, harta ataupun istri semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendidiknya, bagaimana kita membentuknya, bagaimana cara kita mentarbiyah mereka sehingga mereka menjadi produk manusiawi yang benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudara seiman dimanapun kalian berada, hikmah yang terakhir atau hikmah keempat adalah Imam Ibnul Qayyim berfatwa dalam salah satu kitab karangannya bahwasanya Idul Kurban ataupun sedekah hewan kurban itu lebih baik daripada sedekah harta yang senilai dengan hewan kurban tersebut. Masya Allah, banyak sekali keutamaan yang bisa kita raih dalam Idul Adha ini. Maka marilah kita berlomba-lomba di dalam mendapatkan fadilah atau keutamaan Idul Kurban ini. Bisa kita lihat, kalau kita lihat kemarin bahwasanya kemarin lagi musim batu aki, semuanya mengumpulkan berlomba-lomba membeli batu aki dari yang termurah sampai ke yang mahal. Sekarang lagi musimnya sepeda. Orang-orang tidak peduli siapapun itu, baik muda, tua, laki-laki, perempuan, berlomba-lomba membeli sepeda, diajak foto, diajak selfie, dipamerkan dan lain sebagainya. Sekarang momen Idul Adha, momen Idul Kurban merupakan momen bagi kita untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wahai saudara-saudara muslimin yang berkemampuan di luar sana, marilah kita berlomba-lomba untuk menunjukkan rasa persaudaraan kita terhadap sesama muslim, karena sejatinya muslim dan muslim itu merupakan bersaudara. Baik kaum muslimin dimanapun kalian berada, demikianlah hikmah Idul Kurban yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.